Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Taufikur Rahman dengan NIM 0111211009. Saya mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga pokok bahasan. Yang pertama, pengantar hadis. Yang kedua, metode pemahaman hadis. Yang ketiga, metode maudhu'i. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mengenal apa itu hadis. Hadis merupakan sumber landasan umat muslim yang berada pada urutan kedua. Secara harfiah, hadis adalah berbicara, perkataan, dan percakapan. Secara terminologi Islam, hadis dapat diartikan sebagai melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut ahli hadis, hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ahli usul, hadis merupakan semua perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Adapun metode pemahaman hadis. Metode merupakan sebuah cara yang sistematis atau teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman adalah proses berpikir manusia dalam memahami suatu hal. Sedangkan metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh oleh seseorang untuk memahami hadis. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memahami hadis, seperti metode tahlili, metode ijmali, metode muqaran, dan metode maudhu'i. Namun yang akan kita bahas saat sekarang ini yaitu metode maudhu'i. Metode maudhu'i adalah metode mengumpulkan hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait topik tertentu untuk disusun penyebab munculnya. Adapun langkah-langkah dalam pengkajiannya, yang pertama yaitu menentukan tema. Sebelum kita mengkaji hadis, kita harus memilih tema atau topik yang ingin kita kaji. Dengan begitu, pengkajian kita tidak akan lari dari topik pembahasan. Langkah kedua yaitu menghimpun hadis sesudah kita menentukan tema. Kita harus mencari hadis-hadis yang sesuai dengan tema. Kita harus mencari hadis-hadis yang sesuai dengan tema yang kita bahas. Langkah ketiga, kita mengkategorikan atau menentukan hadis yang sesuai dengan tema berdasarkan makna atau kandungan dari hadis tersebut. Karena walaupun ada hadis dengan kata kunci yang sama, tetapi makna yang terkandung dalam hadis tersebut bisa berbeda. Oleh karena itu, langkah ini sangat diperlukan dalam pengkajian hadis. Langkah yang keempat yaitu melakukan iktibar. Hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana jalur periwayatan hadis tersebut dengan melihat sanadnya, dan agar dapat menentukan hadis tersebut berupa mutabi atau syahid. Langkah kelima yaitu kita melakukan penelitian sanad. Yang keenam, melakukan penelitian matan. Dan langkah ketujuh, kita mempelajari term-term yang memiliki arti yang serupa. Langkah kedelapan, kita membandingkan syarah hadis. Langkah ke-9, kita melengkapi pembahasan hadis-hadis melalui hadis pendukung. Langkah ke-10, kita menyusun hasil dari penelitian menurut kerangka besar konsep. Langkah ke-11, menarik kesimpulan penelitian dengan argumentasi yang ilmiah. Ada kelebihan dan kekurangan dalam metode maudhu'i ini. Kelebihannya yaitu beragamnya redaksi atau kaya akan informasi, membuktikan makna jami', dan membuat pemahaman menjadi lebih utuh. Adapun kekurangan pada metode maudhu'i ini ialah membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul dalam pemahaman hadis sehingga menyebabkan pembahasan suatu masalah menjadi terbatas. Sekian penjelasan saya tentang pengertian hadis, metode pemahaman hadis, dan metode maudhu'i. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.